Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, saya menyertai sahabat aku dimanapun berada. Ya, masih di channel reading ya. Pembacaan secara umum bisa resonat bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ya, bisa terbolak-balik energinya. Semua ini akan datang menghampiri kamu dan kamu tidak akan bisa menghindari ya. Oke, mungkin judul ini sering ya, tetapi dalam suasana yang berbeda pastinya seperti itu, dalam pembacaan yang berbeda ya. Mungkin judul bisa sama ya, tetapi waktu dan pembacaannya berbeda ya, seperti itu. Oke, kita akan mulai, tetapi sebelumnya ya, buat sahabat aku semua yang dimanapun berada yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah atau problem hidup, segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera diberikan dengan cepat ya, jodohnya dipertemukan. Oke, kita akan mulai. Fokus ya. Semua ini akan datang menghampiri kamu dan kamu tidak bisa menghindari. Semua ini akan datang menghampiri kamu dan kamu tidak bisa menghindari. Tentang sebuah cinta, kita bicara tentang asmara. Tentang sebuah ketulusan cinta, bukan cinta abal-abal, bukan cinta monyet, bukan cinta pandangan pertama, bukan cinta yang dibuat-buat, bukan, tapi cinta karena Allah, cinta karena ketulusan, cinta yang tidak mengada-ada, tapi cinta karena Allah ya. Jadi kalau kamu dicintai sama dia, bukan dia cinta kamu saja, tapi dasarnya adalah cinta karena Allah ya. Indah, cinta karena Allah itu lebih indah daripada cinta yang dia buat-buat. Dia tipe yang setia. Mungkin kamu akan kaget ya, saat ini dia fokus bekerja, dia fokus memikirkan masa depannya, dia fokus mencari pundi-pundi, karena dia memang juga termasuk golongan orang yang ambisius, termasuk dalam pekerjaan, maniak kerja. Saat ini yang dia lakukan kesetiaan saja, yang dia taruh di dalam hatinya untuk kamu. Jadi kalau dia nggak menghubungi kamu, dia nggak menelpon kamu, dia nggak nge-WA kamu cukup berdoa saja agar dia diberikan kesehatan ya, karena dia punya ketulusan cinta karena Allah ya. Jadi kalaupun nggak menghubungi kamu, dia tetap punya rasa setia, tapi yang pasti dia mencintai karena Allah. Seandainya terjadi sesuatu pun dia juga sudah siap. Seandainya kamu salah paham ya, karena dia nggak ngabarin kamu, atau karena dia cuek, atau karena dia seolah-olah mengabaikan kamu, dan kemudian kamu berpaling dari dia pun sudah siap. Kenapa? Dia tulus, yang penting dia ngeliat kamu bahagia gitu. Saat ini dia lagi putus asa, makanya dia tidak sempat menghubungin kamu, tidak sempat mendatangi kamu atau mencat kamu atau nge-WA kamu ya. Dia lagi fokus pada pekerjaan, dan mungkin ada juga yang belum dapat pekerjaan ya. Kalaupun dapat pekerjaan itu penghasilannya itu belum bisa diandalkan gitu, jadi dia putus asa. Mungkin ada yang lagi mencari pekerjaan di sana, atau dia lagi berjuang di sana ya kan, begitu. Karena dia selalu mengalami sebuah kegagalan dalam pekerjaan ya. Dalam pekerjaan dia saat ini ya, dia dalam pekerjaan tuh selalu mendapatkan kegagalan, tidak pernah berhasil. Tapi dia percaya bahwa kamu akan selalu menunggunya, dan kamu memahami, karena di pandangan dia kamu tuh sosok yang bagaimana ya, yang bijaksana, yang mengerti, yang pengertian gitu ya. Jadi kalau pun kamu tidak menghubungi,
dia mengerti, kamu akan memahami. Saat ini dia dalam keadaan fokus pada pekerjaan, karena pekerjaannya ya, jadi entah dia pekerjaannya lagi kacau balau, entah dia pekerjaannya lagi nggak ada pegang pekerjaan dan lagi sibuk mencari pekerjaan, atau karena penghasilan yang belum pasti, sedang dia ingin datang pada kamu untuk menghalalkan, misalkan seperti itu ya, dan dia selalu gagal dalam pekerjaan gitu. Tapi dia mempunyai ketulusan dan punya kesetiaan. Karena apa? Seseorang ini yang kita prediksi ini, kalau dia itu mempunyai kesetiaan yang tidak bisa diabaikan, dia bisa diandalkan. Tetapi dia juga mencintai keluarganya. Tapi di sini lebih, kalau sudah mencintai seseorang, dia tidak akan melepaskan begitu saja, akan tetap bertahan dan mempertahankan. Tapi saat ini dia dalam keadaan putus asa, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, karena pekerjaannya selalu mengalami sebuah kegagalan. Ya, untuk dirinya sendiri mungkin ya belum bisa, apalagi untuk menghidupi kamu gitu, atau untuk, jadi intinya dia lebih fokus pada pekerjaan, tapi tidak meninggalkan kamu, karena kamu selalu di hatinya. Secara fisik mungkin ya. Dia di sana lagi berjuang, lagi memperjuangkan hidupnya, lagi memperjuangkan atau lagi berusaha gitu, lagi berusaha ya. Kan dia juga hidup butuh makan. Kalau dia single parent ya butuh biaya untuk anak-anaknya, punya tanggung jawab. Kalau dia lajang ya dia butuh hidup ke depan ya kan, apalagi punya pacar gitu kan, apalagi pengen serius sama kamu gitu. Dia selalu berdoa ya. Dia belum bekerja ya saat ini ya. Ada yang belum bekerja sama sekali, masih santai di sini, tapi selalu berdoa dia agar kamu tetap memegang teguh harapannya dia ke kamu ya. Di sini dia sangat merindukan kamu, dia sangat rindu sama kamu, tetapi dia butuh potensial yang berkecukupan itu. Jadi dia dalam dilema ya, tapi sisi lain dia memahami bahwa kamu akan menghormati, menghargai, memahami keadaan dia dan mengerti. Jadi saat ini dia lebih fokus pada pekerjaan dan dia merindukan kamu saat ini, merindukan kamu. Dia dalam kesulitan finansial, dalam keterpurukan finansial, karena selalu gagal. Kalaupun dapat penghasilan saat ini, dapat penghasilan besok enggak. Sekarang bisa jualan, besok enggak jualan, seperti itu ibaratnya ya. Dan dia bukan tipe orang yang punya status tinggi gitu, tuh punya jabatan tinggi gitu, direktur, itu bukan. Dia orang biasa-biasa saja ya. Itu selalu di dalam pikirannya, mempertimbangkan, tetapi dia selalu memikirkan kamu karena dia mencintai kamu. Tetapi saat ini dia baru berjuang untuk perekonomiannya. Dia sangat cocok sama kamu ya, dia sangat menghargai kamu, dan bersama kamu dia itu seperti mendapatkan sebuah kayak cahaya gitu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya, cuman mungkin kamu bingung aja, kok nggak ngubungin, kok nggak ada berita, nggak ada kabar, HP pun nggak aktif gitu misalkan ya. Tapi dia baik-baik saja di sana, cuman dia terpuruk dan dia lagi berjuang untuk mencapai sebuah kehidupan lebih baik. Dan saat ini ada juga sebagian yang putus asa karena selalu gagal dalam pekerjaan gitu. Semua ini akan datang menghampiri kamu dan kamu tak akan bisa menghindarinya. Kita lihat penegasan. Kita akan lihat penegasannya.
nanti dia akan kembali sama kamu. Mungkin kamu nggak nyangka, dalam keadaan apapun ya. Nah ini terserah kamu mau terima atau tidak. Ya, dia akan kembali menghubungi kamu, akan kembali sama kamu, akan kembali bersama kamu. Entah kamu menerima atau tidak, tapi yang pasti dia akan kembali sama kamu. Ya, akan balik sama kamu, karena memang dia memang tulus. Dan saat ini itu nggak ngubungin bukan karena nggak cinta, bukan karena nggak kangen, karena dia fokus, karena dia ingin menghalalkan kamu juga. Dengan 1000 keberanian, dia akan kembali sama kamu. Ya, akan menghubungi kamu lagi. Ya, bisa dimulai dari sekarang? Iya, mungkin bisa. Dimulai dari pembacaan tebaran kartu ini. Kalau kamu bertanya-tanya, mungkin ada yang sudah 6 bulan, ada yang sudah 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, dia nggak ada kabar, nggak ada menghubungi. Terakhir bilang nanti katanya tiap 3 hari sekali menghubungi, tapi ternyata tidak. Dia akan menghubungi kamu. Dia akan banyak cerita sama kamu. Akan banyak cerita tentang kehidupan dia, tentang perjalanannya selama ini, kemana aja. Ya. Ya. Dia lagi mencari peluang, kesempatan. Ya. Ini tapi dia membawa sebuah kehati-hatian ya. Ya, dia siap dengan apa kamu akan bicara, karena dia ingin kembali sama kamu, karena dia memang sudah nggak tahan menahan rindu dan mengabari kamu ya. Karena bagaimanapun juga keadaan dia belum baik-baik saja untuk keekonomian gitu. Tapi di sini dia akan kembali menghubungi kamu. Yang terputus, yang terjeda, yang lost contact akan menghubungi. Yang bercerai akan terujuk kembali. Kalau kamu masih sayang ya diterima, kalau kamu nggak sayang ya sudah, biarin aja. Dia akan banyak cerita tentang keputusasaannya, tentang kegagalannya. Mohon kamu mengerti. Tapi dia paham, kamu pasti akan mengerti keadaannya. Jangan menangis ya. Kalau kamu cinta, pasti kamu tetap akan menerima dia dengan lapang dada, dan pasti mensupportnya, ya kan? Karena keadaan ini, kondisi dia tetap seperti kemarin ya. Nggak ada yang bisa diandalkan tentang ekonominya, tentang pekerjaan juga. Tapi untuk perasaannya stuck, tetap untuk kamu, tidak bergerak kemana-mana, tidak mencari kemana-mana, karena dia mempunyai ketulusan, mempunyai perasaan sayang. Cuman alasannya ini aja, kenapa dia selama ini nggak ngubungin kamu atau mengabaikan kamu. Bukan mengabaikan, dia tahu kok, dia juga punya perasaan rindu, tetapi apa boleh buat, dia juga tidak berdaya. Karena keinginan yang dia rajut untuk bersama kamu, untuk bisa bersama membentuk sebuah rumah tangga, itu kan butuh perjuangan, dan dia berusaha, tapi ternyata gagal. Akhirnya di dalam peluang ini dia menghubungi kamu, dan kamu tidak bisa menghindari, karena kamu memang juga masih rindu dan masih berharap sama dia. Ya, sampaikan apa yang ada di hati kamu, tapi yang pasti jangan menyakitin hati. Kondisi dia dalam keadaan seperti ini saat ini, ya. Dan kamu tidak, dia akan datang, ada yang akan datang, akan yang ada lewat menghubungi dengan komunikasi, akan nelpon atau akan nge-WA seperti itu, atau video call seperti itu, ya. Kembali tetap semua kembali sama kamu, ya. Kamu mau membawa hubungan ini kemana sekarang terserah kamu. Pasti dia akan berkata seperti itu, karena kondisi dia yang tidak baik-baik saja, ya. Kondisi dia yang tidak baik-baik saja, dan kondisi dia yang belum bisa menepati janjinya, ya. Sejak pertemuan terakhir kamu dengan seseorang, dia belum ikhlaskan kamu, dan dia masih ingin ketemu kamu. Ini ada sesuatu yang dia rasakan, makanya dia menghubungi kamu, ya. Akan terungkap ya, seseorang yang mencintai kamu tanpa syarat, meskipun kalian sulit bersama, tapi terus dia memperhatikan kamu dari jauh. Tuh kan, dia masih mencintai kamu ya, masih sayang sama kamu, dan punya ketulusan banyak.
Bulan ini keadilan akan terungkap. Orang-orang yang pernah jahat sama kamu akan menerima karmanya. Ada yang jahat sama kamu, ada yang mempermainkan kamu. Nah, ini saatnya ya di bulan ini. Seseorang pura-pura bodoh untuk tidak membayar atau melakukan kewajibannya karena merasa akan sering memaklumin kesalahannya. Ini mungkin kamu ya, dia ya. Dia selalu kamu bantu, tetapi ya, dia alih-alih pinjam gitu, tetapi nggak dikembalikan, tetapi kamu memakluminya ya, seperti itu. Keluargamu atau temanmu yang sering menghakimi dan menasihatimu diminta sesungguhnya dia orang yang narsis. Orang yang suka sok pura-pura mengadili atau menghakimi kita, pura-pura sok perhatian, itu ternyata dia sebatas narsis aja ya. Ya, ada yang menyepelekan perasaannya ke kamu, dia anggap dia cuman kagum tentang kamu ya. Tapi ternyata dia benar-benar sayang sama kamu. Nah, ini nanti godaannya. Ya, kamu akan menerima godaan di sini. Kamu akan mendapatkan godaan di mana kamu akan tergoda. Orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai di sana seperti nggak ada kabar. Nah, nanti tiba-tiba akan datang seseorang yang kemarin itu nyepelein kamu gitu loh. Ya, tetapi ternyata dia saat ini jatuh cinta beneran sama kamu. Hati-hati ya. Ini bisa menghancurkan hubungan kamu dengan orang yang di sana. Hubungan yang di sana belum selesai, datang orang ini. Ya, paham ya? Jadi orang yang di sana nanti akan datang menghampiri kamu dengan segudang rindunya, mengatakan banyak cerita yang kamu akan dengar, dan kamu terserah kamu lah ya. Dia mau kembali sama kamu, maksudnya kembali menghubungi kamu, kamu akan menerima atau kamu akan menyudahi. Tapi yang pasti dia ada alasannya kenapa dia tidak menghubungi kamu dan tidak mengasih kabar kamu, karena dia dalam keadaan lagi tidak baik-baik saja untuk ekonomi. Dan kalian sudah kesepakatan untuk membuat sebuah momen ya, dimana kalian sudah komitmen untuk hidup bersama. Belajarlah memahami kehidupan. Ya, kita memang harus mengerti kehidupan seseorang ya kan. Dia sangat merindukan kamu. Dia sangat merinduin kamu gitu loh. Jadi bersabarlah. Pasti dia akan datang dan menghubungi kamu. Bisa dimulai dari kapan, Des? Dari pembacaan kartu ini. Tersenyumlah ya. Tersenyum. Gitu. Tersenyum, jangan cembetut aja. Cintailah dia karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah dalam kondisi apapun tetap akan bisa menerima kenyataannya. Karena mencintai karena Allah itu bukan karena finansial, bukan karena wajah, bukan karena fisik, tapi ya memang karena Allah gitu. Dia dihadirkan karena Allah gitu, dan siap menerima apapun yang akan terjadi. Misalnya harus dia meninggalkan kamu atau kamu ditinggalkan, ya sudah, tetapi bukan berarti kamu ingin ditinggalkan gitu. Kamu tetap akan mempertahankan, tetapi kalau harus pergi kamu tidak akan sakit ya. Itu mencintai karena Allah gitu ya. Oke, di sini Gondes melihat ada energi Cancer ya, ada energi Cancer, juga ada energi Sagittarius, ada energi Leo ya, juga ada energi Aquarius, ada energi Aries, juga ada energi Virgo ya, ada energi Virgo. Juga di sini terlihat ada energi Sagittarius kuat sekali ya. Yang terakhir ada energi Sagittarius, tetap Sagittarius, Cancer, Aries, Aquarius, dan Virgo kuat sekali ya. Oke sahabat semua sudah dibacakan. Semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, lebih legowo, lebih memahami kehidupan ya. Karena hidup ini tidak untuk bersenang-senang saja, tapi dengan segala dinamikanya kita harus siap menerima ya.
tetap berjuang dalam kebenaran, tetap melampaui apapun yang akan terjadi, tetap menyandarkan, memohon, berharap hanya pada Sang Pemilik alam semesta dan mencintai karena Allah, apapun itu ya, dan bersyukur dalam segala keadaan, tetap jadi orang baik ya. Oke, ada kesalahan milik Honda, saya kurang sang sempurna Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.